Channel Mongai Studio dibuat untuk konsisten mempublikasikan tentang sejarah suku Tolaki, adat, budaya, bahasa dan berbagai hal yang berhubungan dengan suku Tolaki. Namun sebelum itu, ia mau kolupe subscribe Lisu Inono o channel Pehainggu, supaya anolaki mengupload lau-lau seputar suku Tolaki. Salam mepoko aso. Inai konasara iye pinesara inai liasara iye pinekasara. Tanah Mekonga yang dikenal dengan Kabupaten Kolaka secara geografis terletak pada bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara. Melintang dari utara ke selatan berada di antara 2 derajat lintang selatan dan membentang dari barat ke timur antara 120 derajat 124 derajat bujur timur secara administratif. Kabupaten Kolaka dahulu merupakan wilayah Kerajaan Mekonga. Kerajaan Mekonga terbentuk adalah pembicaraan sejarah, data, dan fakta, baik manuskrip maupun bukti-bukti fisik, tuturan bersifat mitologis, dan legenda. Fakta historis menampakkan identitas dari substansi adat kebudayaan yang secara turun-temurun di komunitas Mekonga yang mendiami wilayah Kabupaten Kolaka sejak dulu hingga sekarang. Sebelum kerajaan Mekonga terbentuk pada mulanya bernama Unenapo. Kawasan Unenapo wilayahnya mulai dari Wemenda Awolo sampai ke selatan Tanjung Laponupono Toari. Ada juga yang mengatakan Wonua Wiku, negeri belut, dan ada juga mengatakan Wonua Kongga, negeri elang, yang daerahnya meliputi Kolaka dan Kolaka Utara. Pada zaman penjajahan Belanda tahun 1906-1942, daerah Mekonga dijuluki Wonua Sorume, negeri anggrek. Karena di daerah ini banyak sekali terdapat tanaman anggrek yang tangkai daunnya berwarna kuning keemasan yang dapat dijadikan bahan anyaman bernilai tinggi. Menurut sejarah cerita rakyat Mekonga, bukti-bukti maupun literatur yang ditulis oleh peneliti-penulis bangsa Eropa, misioner Sending, maupun penulis bangsa Indonesia sendiri mengisyaratkan bahwa suku Mekonga diduga berasal dari rumpun manusia yang mengadakan pergeseran, migrasi atau perpindahan dari Teluk Parsi, Gujarat, masuk ke India, Benggala, Gulamali, Magapatan, menyeberang ke kota Tua Pego dan Kale, terus masuk ke Sumatera, menyusuri Jawa, Pulau Lombok, Pulau Muna, Lokobena, dan akhirnya menyeberang ke Unenapo Mekonga. Adapun rumpun Tono Motuo adalah penduduk yang mengadakan migrasi atau perpindahan dari kerajaan Shin, Kanju, Kanton, Anam, Champa, kerajaan Kiner melalui jalur utara menyusuri dan bermukim di daratan Mekong, Thailand, dan tiba di kota Tua Padurangga, lalu menyeberang ke Wakwa Filipina, Moro, Sangir Talaut, masuk ke Sulawesi Utara dan Maluku. Rombongan tersebut menyebar dan mengembara akhirnya tiba di Danau Towuti, Maholana, dan Matana. Mereka membentuk kelompok dan suku-suku, akhirnya menyeberang ke beberapa daerah termasuk suku Mekonga di Kabupaten Kolaka. Jalur penyeberangan gelombang manusia dari Sungai Mekong, Thailand pada pertengahan abad ke-13 hampir bertepatan dengan terbentuknya kerajaan Mekonga pada akhir abad ke-13. Sekitar tahun 1290. Boleh jadi suku Mekonga adalah salah satu dari beberapa gelombang suku-suku menyebar dari Sungai Mekong, Thailand yang tetap eksis, mempertahankan nama Mekong menjadi Mekonga untuk mengingat, mengenang, dan menghargai asal leluhur mereka. Boleh jadi sama dengan suku Mori dan Morene adalah suku yang juga menghargai asal leluhur mereka. Kata Moro dan Mori adalah merupakan toponim penting dan sangat identik dengan suku bangsa Moro yang ada di Mindanao, Filipina. Daerah Unenapo pada awalnya dihuni oleh masyarakat Toala, orang yang mendiam di lumbung karena untuk bertahan hidup maka mereka mondau atau menanam padi di ladang setiap tahun. Dan setelah panen tersebut mereka simpan di ala atau di lumbung. Masyarakat tersebut menyebar dalam beberapa tobu atau daerah yang dipimpin oleh seorang yang dituakan disebut Tono Motuo, orang tua. Tobu-tobu yang terkenal saat itu ialah Tobu Lambung, Tobu Puehu, Tobu Lauleha, dan Tobu Tikon. Pada saat itu kehidupan Tobu sering terusik oleh gangguan burung kongga atau elang raksasa. Besarnya burung ini jikalau mengangkasa cahaya matahari terlindung oleh badan dan bentangan sayapnya yang lebar sehingga seakan-akan terjadi turumo atau mendung dan menimbulkan bayangan besar di bawahnya. Burung tersebut merupakan makhluk predator sejenis king factor atau
Rododendron, burung purba seumur dinosaurus yang hidup jutaan tahun silam. Burung konggaa sangat buas, bukan saja binatang yang dimangsa, tapi manusia pun jadi sasaran. Burung tersebut tinggal di puncak Gunung Mekonga, sehingga di tanah Mekonga bagian utara Kolaka Utara, masyarakat menyebutnya Kodewa, burung gagak raksasa. Proses awal dan terbentuknya kerajaan Mekonga dialami oleh satu rangkaian dengan datangnya dua orang bersaudara kandung, yaitu Larumbalangi dan Wekoila, yang dianggap pertama meletakkan dasar-dasar penting sebagai pemimpin negeri Anakiano Unua di kerajaan Mekonga dengan mengendarai sarung sakti yang dikenal dengan nama Toloa Sarungga dan turun di suatu bukit Korumba yang sekarang ini pegunungan Belandete. Cerita dua orang bersaudara kandung yang turun dari langit dengan menumpang pada sehelai sarung pernah ditulis oleh F. Trevor dalam bukunya Headlands Cup, Laiwoi in Slebes, and Sidney Bevolkin dan Dr. Albert C. Crayot dalam bukunya Sudors Celebes tahun 1921. Larumbalangi menetap di Bukit Korumba dan Wekoila menetap di Latoma Konawe karena dipersunting oleh Ramandalangi, Langgai Moriana. Sedangkan Wasasi yang datang lebih awal dari Larumbalangi menetap di Epe Wehu atau Undulako sekarang ini. Dengan kedatangannya Wasasi Wasangambeli dari arah selatan dan menetap di Epe Wehu sekitar 1250-an, maka memberi warna tersendiri bagi kehidupan para penghuni Tobu. Wasasi adalah seorang saudagar sekaligus petualang yang cakap, pandai bermasyarakat, sehingga pada masa sebelum kerajaan Mekonga terbentuk, beliau menjadi panutan dan sangat dihormati oleh para Tonomotuo. Juga banyak membantu masyarakat mengajarkan tentang religi, kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Pemahaman tentang sangia, dewa yang akhirnya melahirkan kebudayaan Mekonga seperti sekarang ini. Pada suatu ketika di saat masyarakat sementara berladang, tiba-tiba mereka diserang oleh burung konggaa. Sudah banyak cara yang mereka lakukan untuk membunuh burung tersebut, namun sia-sia. Bahkan banyak dari mereka yang menjadi korban dalam musibah ini, sehingga Wasasi menabuh tawa-tawano iwasasi atau gongnya Wasasi yang konon bisa terdengar 7 wilayah Opituo Nuo untuk memanggil Tonomotuo untuk berkumpul. Dalam pertemuan Wasasi menceritakan tentang orang sakti yang pernah ditemui di Bukit Korumba. Kita bisa meminta petunjuk untuk membunuh burung tersebut. Akhirnya mereka bertemu dengan Larumbalangi. Larumbalangi menyarankan setiap masyarakat penghuni Tobu menjadikan Osunga, bambu runcing, seorang manusia sebagai umpan sebuah pohon ditata dahannya tempat Larumbalangi berdiri, memberi aba-aba dan alat bunyi-bunyian dipukul untuk menarik perhatian burung tersebut. Tasahea adalah orang yang dimasukkan dalam kerangkeng sebagai umpan dan diberi sebuah kasai ulaah, tombak emas. Sedangkan Larumbalangi siap di pohon dengan keris saktinya. Ketika itu burung konggaa siap menerkam Tasahea yang berdiri memegang tombak burung tersebut menjadi kaget akibat terluka oleh tombak yang dipegang Tasahea. Tiba-tiba Larumbalangi melompat dari atas pohon dan menancapkan keris saktinya ke dada burung konggaa. Burung tersebut berteriak dan terbang ke angkasa dengan badannya yang penuh dengan luka akibat dari tusukan bambu runcing yang dipasang oleh masyarakat Tobu, dan tombak Wasasi yang dipegang Tasahea juga keris sakti Larumbalangi. Burung konggaa berputar-putar dengan darah bercucuran melewati daerah Pomala, Kolono, Malili, Pulukalo, Olasi, Asera, Lanowolu, Amesiu, dan Gunung Mendoke. Akhirnya jatuh menimpa sebuah sungai yang sekarang dinamakan Sungai Lai Mekonga dan mati. Sebagai puncak kemenangan, mereka menggelar acara selama 7 hari 7 malam yang disebut Munahundau, pesta syukuran atas terbunuhnya burung konggaa. Berkat siasat dan strategis Larumbalangi dan para Tonomotuo bersepakat dan menyatakan ikrar untuk bersatu menjadi satu kesatuan kerajaan dinamakan Mekonga dan mengangkat Larumbalangi sebagai raja pertama dengan gelar Anakia, sedangkan Wasasi sebagai Mondotonao. Prosesi penyumpahan terhadap Larumbalangi diangkat dengan jabatan Sorombon juru bicara. Tasahea diangkat menjadi bangsawan, juga ditunjuk menjadi tamalaki, laki-laki pemberani di kerajaan Mekonga. Larumbalangi mendirikan istana sebagai pusat pemerintahan kerajaan Mekonga di Puehu Undulako sekarang ini. Bertahun-tahun dia memerintah di kerajaan Mekonga selama kurang lebih 60 tahun, dari 1290 1350. Dan pada suatu hari saat masyarakat masih mencintai dan membutuhkan pemerintahannya, tiba-tiba Larumbalangi menghilang tanpa diketahui rimbanya. Telan bumi menghadap Sang Halik Tuhan yang Maha Kuasa. Dia telah mewariskan negeri Mekonga untuk rakyatnya dan membuatkan singgasana kerajaan untuk dinastinya yang akan melanjutkan kepemerintahannya. Dengan masuk